Jumpa kembali teman-teman dengan saya Bimbel Matematika Channel. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah berkenan menonton video ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Baik teman-teman BMC, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan soal-soal tryout CPNS, khususnya untuk materi hitungan geometri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, suatu persegi panjang dengan panjang 18 cm dan lebarnya 15 cm. Jika panjangnya dikurangi X sehingga luas persegi panjang yang ada sekarang 225 cm², maka X sama dengan. Nah teman-teman, bagaimana menjawab soal ini? Nah, supaya lebih mudah, kita buatkan gambar persegi panjang dengan panjang seperti yang diketahui dari soal, panjangnya 18 cm, lebarnya 15 cm. Nah, jadi pada awalnya panjangnya kita misalkan P1 sama dengan 18 cm, kemudian lebarnya L1 15 cm. Nah, kemudian dari soal diketahui panjangnya dikurangi sebesar X. Nah, tentunya adalah karena panjangnya awalnya 18, berarti 18 kurang X cm. Jadi panjangnya yang setelah perubahan kita sebut P2, jadi mengalami perubahan dari yang pertama. Sedangkan lebarnya tetap sebesar 15 cm. Nah, jadi yang berubah hanya panjangnya, berkurang sebesar X cm. Nah, karena panjangnya berubah, luasnya juga berubah. Luas perubahannya adalah 225 cm². Nah, jadi rumus luas untuk persegi panjang adalah P kali L. Karena yang mau kita cari luas 2, tentunya adalah hasil perkalian P2 kali L2. Kita masukkan angka-angka yang diketahui. Luas 2, 225, panjang 2, 18 kurang X, dikali lebarnya 15. Nah, supaya lebih gampang teman-teman, langsung saja kita bagikan 15 ini ya teman-teman ya. Jadi 225 bagi 15 sama dengan 18 kurang X. 225 bagi 15 dapat 15. Jadi 15 sama dengan 18 kurang X. Nah, dari sini kita dapatkan X sama dengan 3 cm. Nah, jadi jawabannya adalah C, 3 cm. Soal nomor 2. Luas sebuah lingkaran adalah 64 pi cm². Keliling setengah lingkaran tersebut adalah, nah teman-teman kita gambarkan supaya kita lebih memahami. Nah, ini ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini dari soal diketahui luasnya 64 cm². Nah, kemudian kita mau menghitung keliling setengah lingkaran. Nah, ini di teman-teman ya. Keliling setengah lingkaran, kita misalkan diameternya D. Nah, jadi berapakah keliling setengah lingkaran tersebut? Nah, untuk mencarinya, tentu kita harus tahu diameter ataupun jari-jari lingkaran tersebut. Nah, itu kita dapatkan dari soal yang diketahui. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat, atau boleh juga seperempat pi d kuadrat. Kita ambil yang pi r kuadrat. Jadi luas sama dengan pi r kuadrat, kita masukkan luasnya dari soal diketahui 64 pi sama dengan pi r kuadrat.
hilang Pi-nya, saling membagi, tinggal R kuadrat sama dengan 64. Nah, R kuadrat sama dengan 64, R sama dengan berarti akar 64. Akar 64 itu 8. Nah, teman-teman, sekarang sudah kita dapatkan bahwa jari-jari lingkaran ini adalah 8 cm, atau diameternya itu 16 cm. Nah, kemudian keliling lingkaran. Keliling lingkaran formulanya adalah 2πr atau Pi kali D. Yang mana saja boleh kita ambil, tapi kita ambil aja teman-teman 2πr, karena setengah lingkaran yang mau kita cari, tentu harus kita bagi 2. Kalau keliling lingkaran itu kan teman-teman ini penuh. Karena hanya setengah, berarti harus kita bagi 2. Berarti hanya sepanjang ini. Jadi keliling setengah lingkaran sama dengan 2πr bagi 2. Karena setengah lingkaran ini juga dibatasi oleh diameter, tentu harus kita tambahkan dengan D. Nah, jadi panjang totalnya keliling setengah lingkaran itu adalah 2πr per 2 tambah D. Nah, 2 dengan 2 saling menghilangkan, hasil pembagiannya 1, tinggal πr tambah D. R-nya tadi 8, berarti 8π tambah D-nya 16, 2 kali 8. Nah, kemudian kita faktorkan. Faktor 8 dan 16 itu adalah 8. Buka kurung Pi tambah 2. Nah, jadi keliling setengah lingkarannya adalah sama dengan 8 kali V tambah 2, atau 2 tambah V. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 3. Pada gambar di bawah, X derajat tambah Y derajat sama dengan. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus paham sudut-sudut. Sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan, Z dan W itu adalah dua sudut yang saling berpelurus. Dari mana kita tahu bahwa Z dan W membentuk garis lurus? Nah, itu artinya sudut saling berpelurus. Z dan W sudut yang saling berpelurus berarti sudut Z tambah sudut W sama dengan harus 180 derajat. Dari sini kita dapatkan Z sama dengan 180 derajat kurang W. Nah, kemudian jumlah sudut-sudut sebuah segitiga haruslah 180 derajat. Nah, jadi X derajat tambah Y derajat tambah Z derajat sama dengan nilainya 180 derajat. Karena yang dicari X tambah Y, kita tinggalkan pada ruas kiri X dan Y. Nah, jadi X derajat tambah Y derajat sama dengan 180 derajat kurang Z derajat. Nah, kemudian kita gantikan nilai Z ini dari yang pertama ini tadi. Jadi 180 derajat kurang, buka kurung, 180 kurang W. Kita sederhanakan lagi, X tambah Y sama dengan 180 kurang 180 tambah W. Nah, 180 dan 180 saling menghilangkan karena berlainan tanda. Tinggallah X derajat tambah Y derajat sama dengan W derajat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E, W derajat. Soal nomor 4. Sebuah bak air mempunyai panjang 10 meter dan lebar 4 meter berisi air setinggi 6 meter. Bila dimasukkan bola dengan volume 120.000 liter ke dalam bak air, maka akan tumpah. Banyak air yang tumpah adalah, nah teman-teman, ini ceritanya adalah ada sebuah bak. Nah, kita gambarkan baknya misalkan seperti ini, dengan dimensi 10 meter kali 4 meter kali 6 meter. Kemudian ke dalam bak ini dimasukkan sebuah bola. Bolanya bervolume 1.200 liter. Dengan masuknya bola ini berarti akan ada air yang tumpah dari bak. Berapa air yang tumpah? Ya tentunya sebesar volume bola yang masuk ke dalam bak tersebut. Kita hitung terlebih dahulu volume bak air. Bak air berbentuk balok, maka volumenya panjang kali lebar kali tebal atau kali tinggi. Volume sama dengan 10 kali 4 kali 6. Yang dalam hal ini kita dapatkan 240 meter kubik. Nah, satuannya harus sama dengan bola dalam liter. Tentunya meter kubik kita konversi menjadi liter. 1 meter kubik setara dengan 1000 liter. Maka dengan demikian volume bola adalah 240.000 liter.
Nah, ke dalam bak tersebut tadi dimasukkan bola dengan volume 120.000 liter. Berapa volume air yang tumpah? Nah, jadi teman-teman ya, banyaknya air yang tumpah itu adalah sama dengan volume bola yang masuk ke dalam bak tersebut. Tetapi dengan anggapan bahwa bola tersebut tercelup sempurna ke dalam bak air. Artinya tidak ada bola yang muncul dari permukaan air. Nah, jadi kalau bolanya betul-betul tenggelam, maka volume air yang tumpah adalah sebanyak volume bola tersebut. Nah, jadi dalam hal ini volume air yang tumpah adalah sama dengan volume bola. Nah, jadi volume air tumpah sama dengan 120.000 liter. Nah, jadi jawabannya adalah E, 120.000 liter. Kita lanjutkan soal nomor 5. Gambar di bawah suatu lapangan upacara, maka luas lapangan tersebut adalah. Nah, teman-teman, untuk bisa kita menjawab soal ini, nah kita harus tahu lapangan ini berbentuk apa. Nah, kalau kita lihat ini adalah trapesium sama kaki. Nah, coba kita lihat, ini sudah saya gambarkan. Yang semula adalah titik-titik sudutnya A, D, E, F. Nah, kemudian panjangnya EF 100 meter, panjangnya AD 180 meter. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari AD, dari titik B ke F, dan dari titik C ke E. Nah, itu sama dengan garis tinggi. Nah, tentunya panjang BC sama dengan panjang EP, sama-sama 100. Karena panjang semula 180, sisanya 80 kita bagi 2. Karena trapesiumnya sama kaki. Jadi AB panjangnya 40 meter, CD panjangnya 40 meter. Nah, sekarang kita cari tinggi dari trapesium atau CE yang sama dengan BF. Nah, perhatikan segitiga CDE siku-siku di C ya teman-teman ya. Maka dengan dalil Pitagoras kita dapatkan panjang EC sama dengan akar pangkat 2 dari ED kuadrat kurang sisi yang lain. Yaitu sisi yang lain itu CD. CD kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. EC sama dengan akar pangkat 2 dari ED-nya panjang sisi miring 50 kuadrat, panjang sisi datar 40 kuadrat. Kita hitung nilainya 2500 kurang 1600 dapat 900. Nah, jadi panjang EC atau tinggi trapesium akar 900 sama dengan 30 meter. Nah, jadi kita dapatkan tinggi trapesium yang sama dengan EC 30 meter. Nah, selanjutnya kita hitung luas trapesium karena lapangannya berbentuk trapesium. Luas adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, jumlah sisi sejajarnya 100 tambah 180 kali tingginya tadi sudah kita dapatkan 30/2. Nah, hasil perhitungannya 180 tambah 100 280 kali 30/2 dapat 15. Hasilnya adalah 4200 meter kuadrat. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah E, 4200 meter bujur sangkar. Demikian teman-teman pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan menambah kesiapan dan rasa percaya diri teman-teman semua dalam menghadapi ujian CPNS yang segera tiba. Jika sekiranya ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon teman-teman cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan tunggu video-video saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.